Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu di pembahasan mengenai agen perubahan dan future thinking atau change maker and future thinking. Sebelum mendengarkan video ini, sebaiknya teman-teman mahasiswa telah membaca teks dan menonton video dari silabus saya untuk topik future thinking and change maker. Nah, jika belum membaca atau menonton video saya atau menonton video yang ada di dalam silabus, maka pause-lah, berhentilah menonton video ini dan kembalilah ke silabus dan lakukan dulu baca teks dan tonton video. Setelah itu kembalilah ke video pembelajaran ini. Dalam silabus itu ada 2 cerita tentang 2 perempuan luar biasa meskipun mereka adalah orang-orang biasa. Menjadi change maker bukan berarti sesuatu yang sulit, sesuatu yang impossible, tidak, semua orang bisa. Dalam silabus itu juga terdapat bahan dari Wuhan Diary, ditulis oleh seorang jurnalis, Fang Fang, yang memang berasal dari Wuhan dan tinggal di Wuhan. Wuhan Diary akan memberi gambaran yang bersejarah tentang masa pandemi COVID-19 yang kita lalui bersama ini dengan seluruh dunia. Fang Fang sangat kritis dan tulisannya hampir dibredel di negaranya. Oleh karena itu dia menulis dalam Twitter dan dimuat di sosmed setiap harinya selama masa pandemi di Wuhan. Dan tulisannya ini kemudian beredar ke dunia lain, ke negara-negara lain. Di Indonesia sempat diminta untuk menerjemahkan dari bahasa Mandarin, tetapi karena penerbitnya mengejar kesempatan, juga mengejar pembelajaran bagi segenap pihak, maka diterjemahkan dari versi buku bahasa Inggrisnya. Tulisan aslinya Fang Fang tentu dalam bahasa Mandarin. Nah, bacalah ini, bahan ini sangat relevan dengan pembahasan mengenai health equity dalam modul IPC ini. Artikel khusus untuk medical students, untuk mahasiswa kedokteran yang menggambarkan tentang interprofessional collaboration ada di dalam silabus dan di dalam bahan di materi di TIMSS. Bacalah itu untuk mahasiswa kedokteran. Kemudian untuk bahan video yang sangat menarik dan menggugah kita semua tentang change maker dan future thinking, sudah ada di dalam silabus, saksikan itu dulu. Baru setelah itu kembali ke voice thread ini untuk seluruh video kuliah saya. Nah, bahan kali ini saya akan membahas dari sudut pandang masa depan. Kemudian perubahannya. Seperti apa yang dimaksud dengan change maker? Apakah sesuatu yang sulit? Atau sesungguhnya setiap orang mampu menjadi agen perubahan? Kemudian, sudut pandang masa depan pilihan atau the preferred future. Pilihan siapa? Pilihan yang seperti apa? Kapan pilihan itu relevan? Mari kita belajar bermakna dan saat bertemu nanti kita diskusikan topik ini lebih mendalam. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk yang belum mengenal saya, nama saya Elizabeth Rukmini. Secara by training, saya adalah seorang chemistry educator. Saya mengambil chemistry education dari Miami University di Amerika dengan Fulbright Scholarship. Kemudian karena karir saya di bidang manajerial, maka saya mendapatkan managerial skills yang memadai. Jabatan terakhir saya sebelum saya berpindah ke Universitas Pembangunan Jaya sebagai Head of Strategic Planning. Sebelumnya saya berada di Unika Atmajaya sebagai Wakil Rektor bidang kerjasama, kolaborasi, research, and strategic planning. Dari situ kemudian saya banyak mengembangkan tentang strategic thinking, innovation, dan managerial skills serta leadership. Kalau ingin berhubungan dengan saya, temukan nama saya di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Terima kasih. Nah, teman-teman,
agenda kita dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama tentang Foursquare Game. Teman-teman akan saya ajak bermain untuk mendalami tentang masa depan kita nanti. Kemudian kita akan bahas tentang private future, terutama your private future. Kemudian kita akan diskusikan dari saat ini ke saat lain, itu ada perubahan, change. Kemudian ada change maker atau agent of change. Saya akan menggunakan banyak terminologi dari Ashoka organisasi, Ashoka change maker. Teman-teman juga nanti akan saya berikan linknya. Kemudian bagaimana menemukan change maker dari sudut mindset, knowledge, dan skills. Yang terakhir, kita akan membahas hubungan antara your preferred future dengan change maker. Mari kita ikuti. Dalam bagian ini, teman-teman, kita akan bermain tentang Foursquare Game. Kemudian kita akan lihat di mana ya posisi kita, berada di mana posisi kita. Kemudian tentukan terkait dengan topik health equity ini, ada di mana posisi masing-masing dari kita. Atau di manakah posisi isu health equity itu. Di mana topik itu berada. Di mana posisimu, apa yang dapat kita lakukan, dan kemudian akan saya jelaskan tentang permainan Foursquare Game. Nah, berikut ini kita akan menonton sebuah video. When you think about the future, how far out are you thinking? As we just saw, there are so many good answers to this question. And actually, scientists have figured out that there's a reason why different people give such wildly different answers to the question, when does the future start? It turns out that different people's brains are wired differently, that the clocks in our brains work in different ways so that we actually experience the passage of time differently. Now, there's no better or worse way to experience the passage of time, but professional futurists have figured out that when it comes to innovation, to social change, to strategic planning, to creativity, there is actually one really, really good answer to the question, when does the future start? And if you can fine-tune your brain to think about the future at this specific time scale, you will get the most benefits. And here it is. The future starts 10 years from today. So if it's the year 2019, futurists will focus on how things might be in the year 2029. And in the year 2020, we'll start thinking about the year 2030, and so on. Now, this might seem like a very specific answer and maybe kind of random. I mean, why 10 years and not 3 or 5 or 20? Well, there are actually a couple really important reasons. The first has to do with something called mental flexibility. That's your ability to consider new ideas and new possibilities. And this has actually been studied by psychologists and business schools, that most of us can have mental flexibility when it comes to thinking 10 years in the future. But most of us, when we think about 1 year or 3 years or even 5 years from now, we tend to get kind of tripped up and stuck on the realities of the present day. But 10 years is long enough for us to believe that things really can be different. And this is crucial because future thinking is all about recognizing the forces of change and helping to shape them. Why else is 10 years a kind of magic time frame? Well, 10 years is long enough to actually step up and do something. It gives you enough time, enough runway to really have an idea or a new business or new technology achieve liftoff. For example, in 10 years, you can build and scale a new business from scratch to go global.
Facebook took 10 years to go from 1 user to 1 billion users. 10 years is also long enough to have a new technology achieve widespread adoption. It took 10 years for this planet to go from just a few million cell phones connected to the internet to 5 billion cell phones connected to the internet. Or think about technology like cryptocurrencies, Bitcoin. It took 10 years to go from Bitcoin being an idea talked about in a scientific paper to achieving a market cap of over $300 billion. 10 years is a magic timescale for social change too. For example, in the United States, it took 10 years from the initial formation of the civil rights movement against racial segregation to successfully achieve the passage of the Civil Rights Act. Or consider same-sex marriage. It's taken 10 years from the first country that passed and legalized same-sex marriage for it to become legal in 31 countries and to become supported by a majority of citizens in a majority of countries on this planet. So things that seem impossible or improbable in 10 years, they can really change. And in your personal life, 10 years is enough time to accomplish almost anything. In 10 years, you can earn an advanced degree. You can raise a kid from a toddler to a teenager. You can become one of the world's leading experts on a topic that doesn't even exist yet today. That you can do in 10 years. So now you know why, during the rest of this course and the entire Futures Thinking specialization, we'll be talking a lot about 10-year forecasts and 10-year scenarios and 10-year strategies. It's the magic window for really changing and shaping the future. Surprisingly, however, most people do not take advantage of this magic window. Last year, I had the chance to conduct the largest survey on futures thinking ever conducted, and here's what I learned. We asked people, how often do you think about something that might happen or something you personally might do at least 10 years from the present? And we said that imagination, planning, researching, reading, talking to others, or even just daydreaming all count. And what we learned is that more than half of people worldwide think about the 10-year future once a year or less. In fact, a third of people say they rarely or never try to imagine 10 years in the future. The good news is, by the time you're done with this course, you will be in the top 10% of future thinkers globally because you'll be thinking about that magic 10-year timescale almost daily. I should mention, it does not take a decade for you to start to see and experience the impacts of future thinking in your everyday life. You'll actually start to reap benefits immediately with results like increased creativity, a smarter kind of empathy, and more hope and optimism for the future. And in the next video, we're going to take a look at all of the proven, measurable benefits of futures thinking and how they start to pay off immediately in the present. Terima kasih untuk Clifford dan Christabel atas komen di video ini. Teman-teman, saya tunggu ya.
Ada satu penelitian yang mengatakan prefrontal cortex manusia hanya memampukan kita berpikir 30 menit ke depan atau selama-lamanya 6 bulan ke depan. Jadi yang namanya the future kalau versi otak kita sangat pendek ya. Halo teman-teman, saya lanjutkan ke penjelasan tentang permainan yang akan kita mainkan, Foursquare Game tentang future thinking. Kita lihat bersama ya. Foursquare Game nantinya akan ada yang kita bahas tentang forecasting, simulation, collaboration atau collaborative gaming, dan action dari masing-masing kuadran. Untuk inspirasi kita bersama, ada satu orang namanya Barbara Marx Hubbard yang menulis The future exists first in imagination, then in will, then in reality. Semoga kita bisa membuat realitinya ya. Teman, kita lihat 4 kuadran ini ya. Misalnya, kita tentukan satu buah topik. Katakanlah satu topik yang akan kita bahas. Misalnya, health equity. Topik tentang health equity ini kemudian bayangkan 10 tahun ke depan. Futures ya, 2031. Ada sumbu X dan ada sumbu Y dalam kuadran permainan future Foursquare play ini. Kita ambil dulu di sumbu X.
Sumbu X itu kira-kira skalanya ada 1 sampai 10. Dalam sumbu X itu, semakin ke kanan kalau the future is getting better. Semakin ke kiri kalau menurutmu the future is getting worse. Oke ya? Nah, sekarang bayangkan topik health equity, kesetaraan kesehatan. Apakah di masa mendatang 2031 kesetaraan kesehatan akan getting better atau getting worse? Tentukan ya, ada di mana kalian? Di kanan atau di kiri? Sudah ya? Camkan itu. Kemudian sekarang di sumbu Y. Di sumbu Y adalah hubungannya dengan diri kita. Oke? Semakin ke atas, semakin I am superpower. Bagaimana diri kita saat ini menghadapi health equity itu? Apakah saya punya power? Ataukah saya punya, ya sedanglah, karena saya sedang belajar nih. Saya tahu bahwa health equity itu perlu dipelajari dan saya sedang mempelajarinya. Dan ketika mempelajari berarti I'm getting powerful ya. Meskipun saya belum super power misalnya. Jadi mungkin saya akan ada di tengah-tengah, sedikit ke atas, saya cukup optimis, saya akan tambah pintar tentang health equity melalui IPC ini gitu ya. Atau I have no power at all. Saya rasa nggak mungkin ya, untuk mahasiswa tidak punya power itu tidak mungkin. Karena mahasiswa itu 2% dari populasi di SMA yang bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi tidak banyak. Artinya kamu cukup power, pasti tidak sangat no power, tapi mungkin ada di tengah-tengah, sedikit di atasnya karena saya masih belajar. Nah, setelah itu tentukan koordinat itu. Misalnya, saya akan memakai pulpen hijau. Oh, health equity buat saya, the future is getting better. Jadi titik saya itu ada kira-kira ada di sini. The future is getting better menurut saya untuk health equity. Kemudian saya akan pakai pulpen hijau juga untuk menentukan di sumbu Y, sekarang saat ini saya cukup powerful lah, meskipun saya bukan super power untuk bidang itu saat ini, gitu ya. Saya sudah pernah di top manajerial, saya menjadi dosen, gitu ya. Ya, saya cukup powerful. Tidak 10, tapi mungkin 8 atau 9. Maka saya ada di sini. Dengan demikian, saya sebenarnya ada di kira-kira ada di sini nih tanda silang saya. Disitulah saya berada. Saya ada di kuadran yang dinamakan collaborative gaming. Nah, apa artinya? Nanti kita bahas. Sekarang teman-teman mainkanlah dalam abstraksi teman-teman sendiri, kemudian boleh komen, teman-teman ada di mana dalam posisi health equity. Nah, Foursquare Play ini dapat dimainkan juga untuk topik-topik yang lain. Tanyakan topik itu dalam 10 tahun mendatang. Getting better atau getting worse. Nanti teman-teman akan menemukan diri teman-teman ada di salah satu dari kuadran ini. Kuadran ini bisa berarti forecasting skill, kamu membutuhkan forecast, memprediksi skenario mendatang seperti apa, atau bisa berada pada collaborative gaming, yang artinya, oh saya harus mencari teman kolaborator, sehingga topik itu bisa membaik semakin menguat dan dengan kolaborasi semakin menguat. Kemudian, kalau semakin buruk, tapi saya powerful, saya punya aksi untuk bisa mengeliminir keburukan suatu topik. Nah, kalau semakin buruk tapi saya tidak punya power, simulasikan supaya tidak memburuk topik itu. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Silahkan dimainkan. Dan berikan tanggapannya atas permainanmu. Jadi kalian ada di kuadran mana? Itu pertanyaan saya. Silahkan jawab di komen. Oke, terima kasih Clifford untuk komentarmu. Kau ada di forecasting skill. Yes.
Bisa jadi untuk beberapa keahlian kau ada di collaborative gaming karena sudah punya power bagaimanapun sebagai mahasiswa kedokteran. Terima kasih ya. Oke teman-teman, setelah memainkan Foursquare game tadi, bagaimana kita dapat mencapai preferred future kita berdasarkan tadi hasil permainan kita tadi. Katakanlah kita tadi bicara tentang health equity. Dan tebakan saya, teman-teman berada di posisi atau kuadran collaborative gaming. Pasti sangat jarang yang berada di posisi forecasting misalnya. Bahkan akan sangat jarang yang berada di posisi sebelah kiri. Mengapa? Karena sebagian besar dari kita pasti percaya the future of health equity is getting better. Kenapa? Karena setiap orang dari kita melalui kebaikan-kebaikan itu untuk menjadikan health equity semakin equity. Termasuk dalam modul ini, gitu ya. Oleh karena itu, ketika teman-teman berada di kuadran ketiga yaitu collaborative gaming, apa yang dapat kita lakukan? Collaborate to others to achieve the utmost futures. Apa cita-cita private future kita? Health equity yang semakin equity gitu ya. Sehingga kalau kita ada di kuadran itu simple. Kita sudah punya power. Lalu berkolaborasi untuk memperkuat power itu. Tapi ingat, setiap perubahan juga punya konsekuensinya. Misalnya, dalam kelas ini ada mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa farmasi, ada mahasiswa komunikasi, ada mahasiswa psikologi, gitu ya. Suatu kekuatan yang baik untuk bersatu itu. Tetapi ingat, setiap kepala manusia juga punya kepentingan pribadinya, punya kepentingan kelompoknya. Artinya, sangat mungkin satu topik ini akan keseret kemana arah dari setiap kontributor itu. Nah, itu perlu kita sadari. Itu yang kita namakan draw out consequences. Jadi bayangkan, apakah dalam kelompok ini saja health equity itu akan selalu mulus atau adakah hambatan-hambatan yang terjadi juga karena kolaborasi itu gitu ya. Nah, itu yang kita prediksikan supaya kita bisa mengeliminir hambatan itu. Kemudian pahami juga tentang equitable. Equitable itu suatu peran persamaan. Kadang-kadang seperti ini. Misalnya ketika lulus nanti seorang mahasiswa komunikasi menjadi seorang staf PR di Kementerian Kesehatan. Kemudian seorang dari kalian yang mahasiswa kedokteran saat ini menjadi dokter di sebuah puskesmas terpencil di daerah 3T di Indonesia. Kemudian untuk seorang PR di Kementerian Kesehatan, kepentingan dia apa? Menyuarakan suara Kementerian Kesehatan bahwa health equity itu semakin equal. Itu perannya PR. Gitu. Sementara buat seorang dokter yang ada di daerah 3T, menjadi dokter kepala puskesmas di 3T misalnya, dengan mata kepala dia sendiri dia merasakan pasien saya bertambah parah. Berita dari PR Kementerian Kesehatan itu seperti
pukulan buat dia gitu. Ini cuman berita kosong gitu. Nah, disitulah namanya equitable tadi perlu disejajarkan gitu ya. Maka perlu ada cerita-cerita real, narasi real dari yang dokter ini juga gitu. Supaya memberikan persamaan atas hak terhadap informasi dan hak untuk meningkatkan health equity itu. Gitu. Ini kolaboratif gaming. Konsekuensinya perlu kita sadari. Kemudian equitable-nya, kesamaannya setiap profesi ataupun peran itu perlu disadari. Bagaimana kalau kita berada di kuadran forecasting? Kalau kita berada di kuadran forecasting, artinya kita less power ya. Maka solusinya adalah empower yourself. Supaya mendapatkan better future itu lebih baik lagi gitu. Jadi seperti apa empowernya? Draftkan, forecastkan gitu ya. Prediksikan seperti apa saya harus mengempower diri saya sendiri, kelompok saya, supaya futures-nya getting better. Kemudian bayangkan apa yang unexpected possibilities. Seperti misalnya pandemi ini gitu ya. Dengan adanya pandemi, maka informasi tersebar dengan cepat sekali gitu ya. Teknologi tiba-tiba menggejolak gitu ya. Itu unexpected possibilities. Mungkin nggak akan ada lagi 10 tahun ke depan. Bukan pandeminya mungkin, tetapi unexpected possibilities yang lain yang membuat future is getting better. Kemudian, menyadari, look back to look forward. Seringkali kita melupakan sejarah nih. Coba deh, 10 tahun lalu, saya belum mahasiswa, kamu belum mahasiswa. Masih di SMP dan mungkin tidak membayangkan, saya akan jadi mahasiswa kedokteran, saya akan jadi mahasiswa mahasiswa psikologi, mahasiswa farmasi. Tapi kenyataannya, kamu jadi. Dan apa yang membuat itu jadi? Ada upaya kan? Ada upaya, ada usaha. Tidak hanya dari dirimu, tapi juga dari orang-orang di sekitarmu. Maka look back, merefleksikan yang lalu untuk membuat private future-mu, itu bisa dilakukan. Bagaimana kalau kita berada di sini nih, di kuadran simulation skill? Maka tujuan kita adalah eliminate worsen cases dengan cara simulasikan itu. Kalau makin memburu, apa yang terjadi gitu? Apa feelingmu kalau itu makin memburu? Supaya nggak memburu, jangan dibuat memburu gitu ya. Dan disitulah partisipasi kita supaya tidak memburu. Lihat alternatif future-nya seperti apa supaya tidak memburu gitu. Jadi menggeser itu supaya tidak memburu. Kalau bisa membaik, baikkan itu. Mirip dengan itu adalah action. Bedanya apa kalau di action? Kalau di kuadran yang paling atas, kuadran 4 action, take action to eliminate worsen case. Kenapa? Sebab sudah powerful. Kalian sudah mahasiswa. Sebentar lagi sudah lulus gitu. Dan yang lulus S1 itu tidak seluruh bangsa Indonesia loh. Artinya kalian lebih powerful. Jadi action roadmap yang harus dilakukan, ditindakkan. Nah, seperti itulah teman-teman cara kita menggali private future-mu apa dan bagaimana mencapainya. Letakkan kita ada di posisi mana dan itulah cara kita mencapainya sudah ada nih, sudah diberi idenya. Mari kita teruskan selanjutnya. Ya, teman-teman, kita teruskan sampai di bagian tentang private future. Apakah yang menjadi masa depan pilihanmu? Nah, di bagian ini saya akan kutipkan sebuah metode bagaimana sebuah tim membukukan atau merekam jejak suatu peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi banyak hal secara berjejaring, gitu ya. Dan dari sini kita akan pelajari betapa satu kasus itu bisa merembet ke banyak hal. Nah, contoh ini akan saya ambil dari Strategic Intelligence dari worldeconomicforum.org.
Kemudian nanti saya minta kembali ya, teman-teman bayangkan kembali future Foursquare game yang sebelumnya sudah kita bahas. Lalu pikirkan lagi ya, berada di mana masa depan health equity menurutmu. Kemudian pasca pandemi COVID-19 ini nanti akan terjadi apa untuk health equity itu gitu bagimu gitu. Apa yang dapat kamu lakukan secara pribadi, secara kelompok? Kemudian apa konsekuensi atas perubahan itu? Nah, untuk selingan dan untuk memberikan gambaran tentang apa sih preferred future itu, kita akan tonton video dari IFTF, Institute for the Future, yang sebelumnya juga menjadi sumber video kita di slide sebelumnya. Kali ini judul videonya What is Preferred Future? Dari Jane McGonigal, PhD, seorang researcher yang bekerja di IFTF. Kita saksikan ya. What's a preferred future? The best way I know to tell you what a preferred future is to show you one. So here's a preferred future I found recently when I was looking for signals related to drones, of all things. And you can see a photo of it here. The rideshare company Uber recently did a very interesting advertising campaign where they flew messages to drivers on drones. They drove the drones into parts of the city where traffic was really bad during rush hour. This was in Mexico City. And in a way, they were trying to reach drivers at their moment of peak frustration with messaging that said in Spanish, if we all carpooled. And it said the city was made for us, not for 5.5 million cars. And this is both an advertising message, but also an illustration or an expression of a preferred future. Uber was presenting drivers with an alternative reality, if you will. A future in which instead of having 5.5 million cars on the road, maybe there would only be 1 million cars on the road, and we would all get places faster and have more time for all the things we love to do in our favorite city and spend less time behind a wheel. This is a vision that they hope will inspire people to use their new rideshare or carpooling app. So it's part of their business strategy. But it's also just a way to help people unstick their minds about the world they live in, to say, we don't have to drive the same way we've always driven. We don't have to organize our routines and habits the way we always have. And that's what a preferred future really is. It's saying, here's a vision of something that's very different from the way things are today. And I believe it's a better vision. This would be a better version of reality. Let me share with you the preferred future that I've been working towards for probably a decade now, to give you another illustration of how you might start to express an alternative vision of reality. So my preferred future is that I would like to see a game designer nominated for a Nobel Prize by the year 2023. And this is a preferred future I first shared in the year 2008. So back then, 2023 seemed really far away. I was like, oh, 15 years, that's plenty of time to achieve this future. Now that it's 2019, there's a little more urgency behind this vision, but we're still working towards it. And what does that vision mean to me? To me,
It's a preferred future to imagine a world where a game designer is receiving a Nobel Prize nomination because it means a few things. It means that games are recognized as a force for good in the world. It means that developers are working on games that have global impact in a positive way that might be measured. Positive impacts on mental health or on empathy or on reducing social conflict or increasing global well-being. I like to imagine a world in which there are enough game designers working towards these kinds of positive goals and there are enough organizations measuring their positive impact that it would be totally plausible for a game designer to get a Nobel Prize. That people would say, game designers have done more to improve humanity's well-being than anyone else in the past year. So this is an example of a preferred future because, first of all, it describes what I want the future to be, not necessarily what I think the future will be. And this is an important distinction between making a prediction for the future or even making a forecast. So a forecast for the future, we try to describe something that seems plausible. We think it's realistic, that it might actually come to pass. A preferred future doesn't even have to be totally plausible yet. If it accurately describes a world you want to make and it can serve as that kind of guiding star for you, that is a good preferred future. And then our job is just to make it increasingly plausible and increasingly believable year by year. When I first started talking about Nobel Prize for game developers, people would laugh every time I said it. It seemed ludicrous. People described it as an absurd idea. Now there are tens of thousands of game developers working on games for peace and games for change and games for health, and there has been so much movement and progression towards that goal that and now it seems a little more plausible, but it might take time. It might take a decade for a preferred future to go from seeming like a fantastic vision to seeming plausible. Let me give you a few more examples of preferred futures. These aren't necessarily my preferred futures, but they are preferred futures held by futurists I know. And let's take a look at them and see what they might represent. Here's one. Half of all meat consumed globally by the year 2037 will be lab grown. So lab grown meat, as you may know, is meat that is grown not from a living animal, but from stem cells that are taken from a living animal, and then they can create real meat without a creature having to be born and live and die. So it's meat taken out of the animal cycle and grown in a laboratory instead. Now, why might this be somebody's preferred future? Well, there could be lots of reasons. The environmental impacts of growing meat are much lower in a lab than when you have to raise an animal and have massive farming infrastructure. The climate change impacts are reduced. It's less expensive. It's more sustainable for emerging economies to be able to afford the nutrition that they need. So there might be an economic factor. Maybe you feel that it's morally or ethically wrong to kill animals for meat when there might be an alternative that is equally nutritious. So there are lots of reasons why this might be someone's preferred future. And it's a good preferred future because it's clear as a goal. Half of all meat consumed will be lab grown. It puts a stake in the ground and it gives us something concrete to aim for. Here's another preferred future. By 2024, more virtual reality pain relief prescriptions are written than opiate prescriptions. So this has to do with the idea of using virtual reality to manage acute or chronic pain. There's a huge amount of research now showing that virtual reality can reduce or eliminate opiate prescriptions in many patients. Why might this be somebody's preferred future? Well, there are certainly many doctors who would like to see fewer side effects from opiate drugs. There are lots of physical and mental side effects from taking heavy pain prescriptions. So if you can reduce the side effects, people can get better faster. There's certainly a risk of addiction with certain pain prescriptions, and maybe virtual reality will prove less addictive than pain prescriptions. We don't know that yet, but it's a hypothesis that this future could test.
And it might be more affordable even to have somebody use VR. People might be able to afford their healthcare and engage with it more proactively than taking a medical prescription. One more preferred future. In the year 2021, a new refugee convention is ratified by 150 different state parties. It replaces the 1951 Refugee Convention, providing protection to climate change refugees for the first time. So this is a preferred future that describes a particular policy that it would like to see enacted. It's a global treaty or convention that would change how people are treated around the world. Currently, climate change is not an eligible status for refugee status. You can't claim refugee status if you are fleeing your homeland because of conflict or environmental impact from climate change. So there's no recourse to move to a new country on those grounds. So if this is your preferred future, this is a way of saying we need to formalize and respond to this growing crisis that people are fleeing due to climate change. We need to recognize it and make it safer and easier for people to find safer ground. So those are all examples of preferred futures. And in the next video, we'll kind of break down the key pieces of a preferred future that help make your preferred future more inspiring, more provocative and conversation provoking, and more actionable for others. Terima kasih Clifford untuk komentarmu. Lab grown meat sudah dikembangkan, bahkan ada beberapa perusahaan besar yang berkomitmen untuk memberikan dana bagi lab grown meat. Coba deh dicari. Tentu nanti akan ada ekses-ekses atau dampak lainnya yang juga sifatnya legal ya. Mari kita diskusikan kelak. Oke, thank you Clifford untuk komennya. Semoga juga ketemu dengan beberapa riset tentang VR dan pain relief prescription ya. Sangat menarik. Hai Christabel, terima kasih untuk tanggapan dan opinimu. On the other hand, mengapa lab grown meat didirikan? Karena konsumsi air untuk peternakan sangat besar, sementara kondisi air tidak selalu menjamin untuk kehidupan manusianya. Lab grown meat jelas memerlukan air yang jauh lebih sedikit, dan juga dengan demikian tidak ada emisi karbon yang dihasilkan oleh kotoran ternak misalnya. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Yuk kita diskusikan.
Saya perlihatkan sebuah contoh bagaimana jejaring kondisi sosial, geopolitik, ekonomi saling mempengaruhi keadaan di dunia, dan dengan demikian akhirnya juga mempengaruhi setiap person, setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, akses ini bisa didapat di intelligence.weforum.org/topics. Teman-teman dapat menjadi member untuk free member. Usahakan dengan email akademik supaya teman-teman teridentifikasi. Kemudian untuk menjadi member mudah, tinggal jadi saja member lalu daftarkan, sign up. Kemudian teman-teman dapat mengakses seluruh strategic intelligence di sini, tentu dengan keterbatasan kalau dibandingkan dengan yang membayar. Tetapi untuk mahasiswa ini sudah memadai. Nah, saya akan memakai contoh COVID-19 Global Issue. Jadi ketika ada di window ini, teman-teman bisa mengklik COVID-19. Kemudian tampilan akan menjadi tampilan seperti ini. Ini adalah peta strategic intelligence yang kalau saya klik di salah satu titik ini, maka tampilan ini sebelah kanannya ini akan berubah. Nah, isu ini kuratornya adalah Georgetown University. Jadi tim di Georgetown University mengkurasi seluruh ide atau keterkaitan ide yang saling tarik-menarik antar setiap tema ini. Kemudian ini yang dinamakan key issue, yang lingkaran di sampingnya COVID-19 ini, lingkaran kedua. Kemudian lingkaran yang lebih besar ini adalah anaknya atau child issue-nya. Gitu. Jadi kadang key issue atau disebut juga parent issues. Nah, kemudian di sebelah kanan, di Windows sebelah kanan ini ada summary-nya, sehingga kalau teman-teman ingin tahu apa isinya bisa membaca summary ini. Misalnya, ketika kita bicara COVID-19, key issue-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya untuk teman-teman di kedokteran dan kesehatan, misalnya peduli dengan COVID-19 treatments. Jika ini diklik, maka rantai biru berikutnya yang ke arah luar, ini akan menunjukkan beberapa item kunci lainnya. Kemudian lihat di sebelah kanan ini, Windows ini COVID-19 treatment, subjudulnya. Jadi, Georgetown University sudah merangkumkan apa yang terjadi dengan COVID-19 treatment. Kemudian, parent topiknya yang di tengah ini COVID-19, related topiknya adalah yang kotak-kotak kecil di lingkaran luar ini. Agile governance, biotechnology, future of health and healthcare, science, dan seterusnya. Ini bisa diklik atau bisa juga mengklik tema yang ada di sini. Misalnya saya akan klik future of health and healthcare. Kalau ini diklik, maka peta selanjutnya akan berubah ke temanya, parents-nya adalah future of health and healthcare. Dengan demikian, pasca COVID-19 atau bahkan pada saat COVID-19 itu sudah menimbulkan tema-tema yang terus berkembang ini. Nah, kalau kita berbayar pada keanggotaan strategic intelligence ini, maka tema child-nya ini bisa menggurita lebih panjang lagi dan sumber-sumbernya bisa kita akses. Tapi tak apa, dengan seperti ini maka teman-teman bisa memperoleh ide bagaimana sebenarnya sebuah topik itu berkaitan dengan banyak sekali topik, dan ketika diklik sangat lebih banyak lagi dan sangat bertalian, makin dalam dan makin dalam. Ini menunjukkan kita tidak pernah berdiri sendiri dan tidak pernah dapat menyelesaikan satu masalah dengan satu penyelesaian saja. Saya kembali lagi ke COVID-19. Jadi COVID-19 jelas kita sepakat tidak hanya persoalan kedokteran dan kesehatan. Sehingga persoalan kedokteran dan kesehatan tidak bisa didekati hanya dengan medis dan healthcare. Misal kita lihat ini.
Di sini ada banyak teman-teman mahasiswa komunikasi. The media's role during COVID-19. Coba, tali birunya apa saja? Global health, global governance, internet governance, corporate governance, behavioral science yang mungkin berkaitan dan teman-teman psikologi minat, human rights yang orang-orang hukum mungkin akan berminat, values, future of media, entertainment, and sport. Menarik ya, sangat berhubungan dengan COVID-19. Inclusive design, arts and culture bahkan. Nah, jika ini kita klik, misalnya behavioral science. Nah, behavioral science kemudian akan menimbulkan titik lainnya, 5 titik lainnya sebagai key issue. Behavior economics and finance, human development, changing behavior for sustainability, dan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman kemudian bisa membaca, misalnya saya ambil changing behavior and sustainability. Silahkan baca. Jadi, just COVID-19 dorongannya nanti ke arah apa yang terjadi dengan sustainability, environment, climate change. Kemudian apa yang mendorong perubahan untuk sustainability itu. Nah, kalau teman-teman ingin mendengar listen for an overview, ada beberapa yang mempunyai speakernya, teman-teman bisa dengarkan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan menggunakan strategic intelligence untuk menemukan ide-ide kreatif apa yang berhubungan dengan tema-tema utama kita. Ketika kita bicara health equity, maka jelas kita nggak mungkin menghindari nggak bicara global health misalnya. Dan ini berkaitan dengan COVID-19 pada media roles misalnya. Tapi juga berkaitan, misalnya titik biru ini berkaitan dengan new variant. Kemudian berkaitan lagi dengan COVID-19 treatments. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, bahan bacaan ini sudah cukup ringkas, diringkaskan oleh Johnson University. Silakan teman-teman dapat melihatnya, mengkuliknya, kemudian menjadi ide dari ide konkret kalian kelak. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah di bagian tentang private future itu, kita kemudian semakin menyadari ya, kalau kita lihat tadi scientific intelligence-nya WI Forum misalnya, kita tahu benar private future kita juga dipengaruhi oleh keadaan saat ini, oleh keadaan geopolitik, sosial politik, ekonomi, kemudian perkembangan dari bidang-bidang yang tampaknya tak saling berkaitan, tapi sesungguhnya sangat berkaitan dan saling membuat maju mundurnya sesuatu masalah, seperti COVID-19 misalnya. Nah, kalau kemudian seperti ini, lalu apa yang dibutuhkan oleh dunia sebenarnya? Kita sudah tahu masalah itu tidak bisa kita selesaikan dengan satu cara, tidak bisa dengan satu bidang saja gitu. Apakah saya sungguh berarti sebagai satu orang gitu? Atau ya sudah lepas saja, saya tidak punya keahlian. Padahal tidak ya, padahal hampir setiap orang kemudian dalam lingkaran tadi yang berkaitan dengan COVID-19 itu punya peran. Dan peran-peran itu meskipun kecil dapat mengubah konstelasi jejaring masalah itu. Nah, di bagian ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat siapakah change maker, apa artinya agen perubahan, siapa dia, mengapa kita membutuhkan change maker, kapan kita jadi change maker, di mana, dan bagaimana kita bisa menjadi change maker. Nah, di bagian ini nanti saya ajak teman-teman melihat satu video dari IFTF, masih dengan Jane McConigal, dengan judul Your Future Self is a Stranger. Silakan dilihat,
Dan kemudian jawablah komentar-komentar dari pertanyaan saya. As futurists, which you're becoming one of by taking this course, we spend a lot of time thinking about what the world might be like 10 years in the future. Today, we're going to start by imagining what we personally might be like 10 years in the future. So it's time for another little thought experiment. I want you to imagine who you might be 10 years from now. So take your age, add 10 years. I'm 41, so I'm imagining 51-year-old version of myself. And I want you to try to think of 3 ways that this 10-year-old version of yourself might be different from who you are today. And I will walk you through this. So for the first way that you might be different 10 years in the future, I want you to think of a way you might be physically different. Okay, so one change in your body 10 years from now. Maybe it's a change you feel good about. Maybe it's a change you're not looking forward to. Whatever it is, just try to sit with that possible reality for a moment. And remember, it's the future. You can always change it if you don't like it. Okay, do you have one physical difference in mind? Okay. For the second difference, I want you to try to imagine a difference in your home life. Maybe it's a difference in who you live with. Maybe you have kids who you think 10 years from now won't be living at home, or maybe you think you might live in a different city or part of the world 10 years in the future. Maybe you plan to move in with someone. Can you picture one possible, plausible change for your home life 10 years in the future? I have one in mind. Okay, for the third difference, I would like you to try to imagine one way this future version of you might be better or stronger or smarter in some way. Maybe you've taken a bunch of classes on Coursera and you are an expert in something that you aren't an expert in today. Maybe you've adopted a new hobby and you've gotten really good at something. Maybe you've gone through an experience that you wouldn't have wished for, but it made you a survivor and stronger in some way. So can you think of one way that future you is stronger, smarter, better? Be specific. Okay, so whoever this version of yourself that you just imagined, I can tell you with near certainty one thing about this person. Unless your brain works differently from 99.99999% of human beings, this person who you just imagined is a stranger to you. And this is not just some kind of poetic metaphor. This is a neurological fact. When you think about yourself 10 years in the future, your brain treats the person that you're thinking about as someone you've never met, and maybe someone that you think you would really not like. And let me explain how this works. Usually when you think about yourself, a part of the brain called the medial prefrontal cortex fires up. And this part of the brain is really important to how you tell the story of who you are and how you know who you are. When you wake up every morning and you know you are that person. Every morning I wake up, I'm Jay McGonigal. I know my life story. I know my goals for the future. This coherent sense of yourself, it's really tied into the medial prefrontal cortex. And when you encounter information that seems like it's really important to that sense of self and to your goals for the future, this part of the brain fires up. It's like, oh, that's related to me. I really care. And you pay more attention to it and you really care about it. When you are talking to or thinking about people that you don't know very well, maybe it's the first time you're meeting someone, this part of the brain powers down. It says, I don't know this person is not relevant to my life, not important, turns it off.
When you are interacting with or thinking about somebody that you believe is very different from yourself, someone with different values or different experiences or different interests that they're pursuing, this part of the brain powers down even more. When you think about your far future self and this part of the brain starts to power down, and it actually powers down to the same level of people you've never met or people you feel like you have nothing in common with, what this creates is a situation where your brain essentially has no empathy for your future self. And this has all kinds of consequences because when we make decisions, we tend to favor our present self over our future self. And it's why we tend to get into these ridiculous battles with ourselves. You know, future self wants to be really fit, but present self wants to sit on the couch and watch Netflix. Who am I going to make a decision in favor of? Well, if I don't relate to my future self, if I feel like that person is a stranger, then I'm going to make the decision that makes my present self happy instead of my future self. Or if I'm trying to save money for the future, putting money away for retirement because retirement is so far off for most people, that feels like we're handing money over to a stranger on the street. Who would want to hand money over to a stranger on the street? Retirement doesn't feel like it's saving for ourselves. It feels like it's saving for someone we've never met and don't care about at all. So this weird glitch in the brain, it has all kinds of meaningful consequences for our real lives. And it has consequences for society too, because if we think about our future selves as people we don't like and don't know, we might make decisions as companies or organizations that benefit our present selves at the cost of the future, whether that's not acting on issues like climate change or building technologies that actually have terrible consequences and we scale them to 1 billion people without thinking about how they might affect the future. We all know the famous Facebook mantra, move fast and break things. Well, who's going to have to clean up the things that we break? Our future selves, but we don't know them and we don't like them. So we make the decisions that improve our companies today. Now, what's interesting is that the medial prefrontal cortex, it does operate a little differently depending on your orientation towards the future. There are some people, when they think about next weekend, it seems really far away. If I were to ask you, what are you doing next weekend? They'd say, oh my gosh, it's like 1,000,000 years away. Who knows? And when they try to picture themselves next weekend, the medial prefrontal cortex powers down. To that person, their future self next weekend is already a stranger. That's a bit of an extreme example. For most people, we could imagine a few weeks, a few months, even a year out, and we could say, oh, me this time next year, I still relate to that person. I understand and know that person. And actually, for most people, the medial prefrontal cortex will stay engaged for 1, 2, or even 3 years. Most people, it starts to power down at 5. It's only an extreme future-oriented percentage of the public that can really stay connected and empathetic with a future self 10 years out or longer. But it turns out there are techniques you can use to change how the medial prefrontal cortex responds to images of the future and to thinking about yourself in the future. And that's what the rest of this course is about. How do you improve your brain's ability when it thinks about the future to say that future affects me and I can relate to it? And so not only do you build empathy for your future self, but you actually start to make better predictions about who you will be in that future, what problems you can solve, and what actions you can take. So it prepares you to be somebody who can be successful when that future rolls around. And in the next video, we are going to start practicing one of those techniques for building empathy for your future self.
Sampai di titik ini teman-teman baru saja menyaksikan video Your Future Self is a Stranger. Jadi sadar benar ya, di 2031 kita itu berubah, teman-teman berubah. Dan berubahnya pasti inginnya lebih baik toh. Dan itu berarti change maker itu tadi ya. Agen perubahan itu adalah diri teman-teman sendiri. Karena berubah lebih baik berarti memberikan solusi yang lebih baik juga. Nah, di titik ini saya ajak teman-teman untuk melihat ashoka.org, sebuah lembaga nirlaba yang idenya adalah membuat benchmark change maker itu seperti apa, termasuk institusi yang membuat perubahan, orang yang membuat perubahan itu seperti apa. Silakan nanti bisa dipelajari ashoka.org tentang change maker. Nah, slogannya change maker, slogannya Ashoka itu Ashoka change maker, everyone change maker. Nah, dari sini saya ambil definisi change maker menurut Ashoka, yaitu anyone who steps up to address a problem, activate others, and works toward solution for the good of all. Jadi kata kunci di situ adalah siapapun yang maju ke depan untuk menunjukkan bahwa ada problem di tengah-tengah mereka, kemudian mengaktifasi sekitarnya, dirinya dan sekitarnya, dan yang paling penting juga menuju ke solusi atas problem itu. Untuk siapa? For the good of all, untuk semuanya. Nah itu ciri 4 itu, ada pada change maker yang dimaksud Ashoka. Kemudian change maker continuously notice challenges and cultivate solution. Jadi selalu lihat nih ya, selalu dapat melihat tantangan dan mendorong ke arah solusi in their family, community, workplace, sector, or country. Di semua tempat dia terlibat itu. They observe, act, and galvanize others to collaborate. Jadi kata kuncinya makin banyak ya. Ada observe, act, galvanize to others to collaborate. Nggak mungkin kerja sendiri. Nah, ini yang saya sukai dan saya usulkan untuk teman-teman mendalami definisi ini dan seperti apa change maker bertumbuh. Itulah teman-teman. Bila kita bersandar pada Ashoka definition tadi, maka untuk menjadi change maker, menurut Ashoka change maker, dia akan melalui tahapan-tahapan pertumbuhan, mulai dari tahapan mindset, kemudian knowledge, dan kemudian baru skills. Kemudian dalam tiap tahapan itu, masing-masing di mindset, di knowledge, dan skills, juga terdapat tahapan pertumbuhan yang diusulkan oleh Ashoka. Tentu tidak seluruhnya dilalui step by step. Bisa saja tiga-tiganya berlangsung dengan simultan, atau bisa kemudian mana yang lebih dahulu terjadi dalam pathway of your life, of doing change maker. Nah, kalau menurut Ashoka, jadi sumbernya Ashoka Preparing Students for a Rapidly Changing World ini, pertama kita perlu berada pada tahapan mindset kita, berada dalam diri kita masing-masing, itu apakah sudah ada sifat change maker, sifat mindset itu. Baru kemudian memperkarya knowledge itu, baru kemudian juga membangun keterampilan supaya change maker-nya makin terampil. Bagaimana mindset berada dalam diri kita masing-masing? Sudah ada belum? Bisa kita nilai dengan mudah, misalnya amati saja identitas kalian sendiri. Inginkah kita berubah? Tadi kan kita lihat future of ourself itu different gitu ya. Itu artinya berubah. Kita ingin berubah. Mengubah diri sendiri pada poin-poin tertentu. Jawabnya pasti iya kan? Nah kemudian lihat kembali 10 tahun lalu. Ketika kalian masih SD, masih SMP, dari situ ada secara alamiah ingin berubah, saya ingin naik ke SMA. Setelah lulus SMA, ingin berubah naik lagi menjadi mahasiswa.
Selalu ada perbaikan dalam setiap tahapan itu. Nah, ini contohnya ya dalam diri kita itu sudah innate kita adalah change maker. Nah, inilah ciri atau mindset pertama. Mindset pertama itu change maker identity. Mari kita lihat contoh yang ada di silabus itu ya. Ada Ibu Junengsih atau ada video yang dari TEDx yang saya masukkan ke silabus. Mari kita kenal sebagai change maker, itu dia punya identity apa. Temukan itu dan pasti kita juga ketemu dalam diri kita sendiri. Kalian secara identitas adalah change maker itu. Nah, alamiah ini sudah ada dalam mindset manusia itu. Tinggal pertumbuhan itu ke level berikutnya atau tidak. Level berikutnya dari mindset adalah empati. Pertumbuhan empati. Tiap kali menyertakan empati, berarti kita bisa melihat pertumbuhan itu tadi ya. Tiap kali kita menyertakan empati, berarti kita akan bisa melihat masalah di sekitar kita. Kan tadi cirinya change maker melihat masalah, toh? Tiap kali melihat masalah, lalu kita punya tahapan yang setelah kedua itu, setelah empati turut merasakan itu, contoh yang paling mudah misalnya ada teman kita kehilangan orang tuanya karena COVID-19 misalnya, kita berempati, itu turut merasakan. Gitu ya. Ini level keduanya sudah sampai. Level kedua jelas pada tahapan ini, misalnya saya cukup yakin sudah menjadi mindset kawan-kawan semua di teman-teman di modul IPC ini. Mari kita jajaki level ketiga, self-awareness. Sampai nggak kita ke level itu? Seringkali sesuatu tidak berubah karena kesadaran diri kita itu kurang sadar gitu aja ya. Level yang empati sudah, saya tahu saya change maker identity, tapi saya kurang sadar diri. Tapi itu tumbuh, kesadaran diri itu tumbuh gitu. Ini level 3-nya itu. Bagaimana itu tumbuh? Masih ingat enggak nih masalah banjir di Jakarta itu ya? Banjir di Jakarta ada kurun 5 tahunan, ada kurun 10 tahunan. Nah, siapa yang membuang sampah di kali itu? Apakah kita menyalahkan orang lain atau self-awareness itu masuk ke kita juga? Ada peran kita kah? Gitu. Ini tahap ketiga. Pertumbuhan mindset selanjutnya adalah inclusivity. Kalau sudah empati, sudah self-awareness, baru menyadari ada inclusivity. Seperti apa? Apakah kita menerima perbedaan? Bersifat terbuka terhadap orang lain dari komunitas yang berbeda? Keterbukaan juga berarti daya pikir bahwa ada orang-orang yang berpaham tertentu yang berbeda dari kita. Nah, inilah level keempat. Terakhir dari level mindset itu perseverance. Ketekunan, kegigihan gitu ya. Apakah mindset kita mampu kita bawa untuk benar-benar setelah punya identitas, punya empati, punya kesadaran diri, punya inclusivity, apakah kemudian kita bisa sabar dan beraksi pada jalan perubahan yang tidak mungkin selalu mulus. Itu perseverance. Inilah mindset perseverance. Perseverance melibatkan mindset kelompok. Enggak cuma diri kita. Oh, kita berada di tengah-tengah kelompok. Gitu. Kekuatan bersama untuk berubah. Yang artinya menerima tuh kepala orang lain bisa beda. Beda sekali dengan kita. Mindset bukan saja soal otak, tetapi soal karakter kita. Ia melandasi tindakan besar, mencari pengetahuan, yang kedua itu, dan kemudian meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang kita butuhkan. Baru setelah mindset kita dengan mudah, kemudian kita akan melangkah ke pengetahuan, knowledge tentang ethics of social change. Knowledge tentang pendekatan yang beragam untuk perubahan sosial, pengetahuan untuk bekerja dengan secara sistematis, tahu konteksnya, tahu challenge-nya, itu knowledge. Ini makanan otak. Iya, pengetahuan adalah persoalan kedua setelah mindset. Ia bersifat memperkaya otak atau makanan otak. Kalau mindset tadi lebih ke karakter.
tingkatan pengetahuan yang diusulkan oleh Asoka itu ethics dulu. Kenapa? Dia melandasi segalanya gitu. Di universitas, hal-hal ini diturunkan dari mata kuliah dasar, mata kuliah umum misalnya. Membangun karakter pembelajar. Persoalannya, sudahkah kalian terbangun itu tentang perubahan sosial, tentang bukan hanya soal untuk orang IPS gitu ya. Bukan, gitu ya. Persoalannya apakah sudah terbangun dengan pengetahuan itu? Jika belum, maka ada yang perlu dicari. Etika tentang perubahan sosial, bahan-bahan di dalamnya menggiring partisipan untuk menyadari ilmu pengetahuan sosial bukan hanya untuk orang IPS, tetapi justru untuk semuanya. Ethics, itu for social change. Lalu melandasi cara berpikir kita untuk mengubah. Barulah pada taraf kedua tidak ada cara, hanya cara tunggal untuk menyelesaikan suatu masalah. Multiple approach. Pendekatan yang beragam sangat kita perlukan. Satu contoh yang baik sekali adalah pengetahuan berkolaborasi. Coba dengarkan cuplikan tentang ini nih. Saya akan berikan linknya di teks ya. Ada namanya Mama Hana, seorang ibu-ibu sebenarnya, seorang ibu yang ada di Surabaya yang kemudian berani dihadang untuk melayani orang-orang yang terbuang. Sangat bagus untuk didengarkan. Nah, coba temukan. Itu pengetahuannya sudah sampai ke level sistem, sampai ke konteks, sampai ke kolaborasi, pengetahuan kolaborasi. Nah, pertanyaannya nanti adalah, apa kiranya yang Mama Hana kembangkan sebagai pengetahuan? Mama Hana ada di YouTube itu tadi. Ia jelas sudah sampai ke practices, sampai ke skills, sampai pada 5 level skills yang disebutkan oleh Asoka ini. Ada building trust, system thinking, creative problem solving, adaptive communication, dan empowering leadership. Itu skillsnya. Tumbuh sampai ke situ. Jadi, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah sampai di situ? Atau akan sampai di situ? Kalau akan sampai di situ, saya yakin ya. Bagaimana caranya? Simple. Bermula dari kalian sudah punya tadi, yang di atas tadi, change maker identity. Bahkan di antara kalian sudah sampai ke 5-5-nya mungkin, gitu ya. Kemudian pengetahuan sudah pernah dapat nomor 1 setidaknya. Tinggal mencari makanan otak yang lainnya, lalu mengembangkan skills-nya. Nah, setelah ini saran saya, coba dengarkan dan saksikan di YouTube tentang Hana Ananda. Secara keseluruhan, Asoka menggambarkan perkembangan individu dari change making menuju ke social entrepreneurship. Nah, di tengah-tengahnya ada social innovation, seperti itu ya. Social entrepreneurship sendiri venture-based approach to social impact. Jadi, change atau perubahan tidak bersifat karitatif belaka, sifatnya tidak memberi saja, tetapi suatu usaha, maka dinamakan venture-based. Nah, journey bersama kolaborator akan sampai ke sana, sampai ke social entrepreneurship ini, Ventura base itu ya. Sampai ke sana supaya kenapa? Supaya sustain, supaya bertahan gitu. Ingat, di kuadran mana kalian berada pada For Future Square Games di depan tadi ya. Mostly pada kuadran kolaboratif gaming ya kan ya. Maka dibutuhkan teman dan komunitas untuk sampai ke perubahan yang nantinya sifatnya itu wirausaha, entrepreneurship. Jadi setelah menjadi change maker yang memberikan efek positif, lalu punya inovasi-inovasi sosial, punya metode yang membuat dampak sosial, perubahan secara sistematis, lalu bersama dengan kolaborator lainnya punya kewirausahaan. Kesitulah tujuannya.
Selain kerangka pikirnya perkembangan konsep mapnya Ashoka Organization, saya ajak teman-teman juga melihat konsep perubahan, kerangka perubahan yang diajukan oleh University of Northampton di UK. Nah, sumber ini saya ambil dari University Northampton-nya sendiri. Jadi, mereka mengusulkan perubahan itu dilihat dari 4 aspek yang key-nya ada di warna-warni itu ya. Yang berwarna biru itu aspek ethics and values, kemudian aspek perubahan itu sendiri, aspek self-direction, dan aspek collaboration. Lalu di titik tengahnya adalah diri kalian itu. Jadi kalian ini dipandang dalam konsep atau kerangka perubahan itu dari 4 aspek itu. Kemudian di atas itu kita bisa lihat ini tagline-nya, do the right things in the right way, with the right people, for the right reason. Jadi ethics and value itu warnanya biru, maka ini adalah for the right reasons itu ya. Jadi kalau do the right thing dengan orang yang benar, tapi reasonnya tidak benar, ya ethics dan value-nya tidak tepat gitu. Kemudian warna kuning misalnya in the right way, itu direction ya, pada self direction yang benar dan di dalamnya kemudian ada leadership, organisasi, action planning, self management. Itu in the right way. Kemudian dengan do the right things artinya perubahan itu, the right things-nya. Berawal dari perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang berarti opportunity, recognition, and creativity. Kemudian berpengaruh, persuading, influencing, and negotiating. Kemudian problem solving. Lalu yang with the right people, collaboration ya, ini warna collaboration. Collaboration yang seperti apa? Kamu punya communication skills, networking, dan group dan teamwork. Nah ini arah yang menjadi kerangka perubahan University of Northampton yang mudah kita serap ya. Itulah change maker dan ke arah sana kita berubah. Oke teman-teman, kita sampai di ujung slide kita, yaitu Private Future and Change Maker. Dan saya tawarkan teman-teman untuk melihat apa sih hubungan keduanya dengan dirimu sendiri. Nah, di bagian ini, di komen nanti tolong dilihat ada 2 link. Links itu ke link contoh skenario. Skenario, namanya skenario adalah sesuatu yang dibuat ya. Skenario for the Future oleh IFTF, Institute for the Future Thinking, yang dibuat tentang suatu masalah. Nah, dua contoh yang akan diungkapkan adalah, yang akan kalian lihat adalah contoh skenario lansia, aging, itu akan menjadi seperti apa 10 tahun ke depan. Kemudian topik tentang learning is earning. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan rezeki karena belajar, gitu ya. Nah, contoh 2 skenario ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ide konkret apa yang teman-teman dapat gambarkan atau rencanakan di masa depan yang berkaitan dengan health equity misalnya. Nah, itu menjadi PR teman-teman ya dalam modul ini, PR besarnya teman-teman. Nah, untuk membuat itu kemudian ada roadmap-nya, ada jalannya gitu ya. Jalannya, roadmap-nya, peta jalan ini kemudian perlu dibuat oleh teman-teman bersama kelompok, apa tahapan-tahapan yang akan dilalui sampai ke private future itu. Perubahan apa yang kalian rencanakan. Nah, saat ini kalian berada di mana? Itu starting point-nya. Langkah pertama atas perubahan ide konkret itu apa? Kemudian apa saja yang kamu lakukan itu rekam ini, jejak ini ke dalam roadmap ini. Kemudian bagaimana kamu bertekad pada private future-mu itu. Nah, ini namanya tekad ini berarti
bersumpah atau pledge gitu ya. Pledge. Nanti saya berikan contoh tentang pledge ini. Sumpahnya, oh saya berjanji akan melakukan A, B, C, D, E. Supaya roadmap yang kamu rencanakan itu akan tercapai. Dan perlu real. Begitu ya teman-teman. Jadi slide ini kemudian menutup seluruh perbincangan dan diskusi kita tentang agen perubahan dan future thinking. Berikut ini salah satu lembaran contoh tentang pledge atau komitmen, lembar komitmen setelah teman-teman membuat suatu ide konkret dalam topik masa depan health equity misalnya tentang topik tertentu. Kemudian apa butir-butir aksi nyata yang merupakan bagian dari roadmap yang teman-teman gambarkan dalam ide konkret itu, dan nyatakan kapan akan dilakukan, lalu indikatornya, bukti yang akan diamati, dan berlaku berapa kali. Gitu. Nah, ini ya suatu cara untuk memonitor apakah langkah konkret, ide konkret dari teman-teman itu dilakukan. Demikian pula kalau kita lihat di halaman kedua, kemudian ada pernyataan, ada nama, ada tanda tangan, maka ini semacam dorongan bagi teman-teman untuk, ya, saya bertekad melakukan komitmen saya itu. Kira-kira demikianlah ide menjadi agent of change atau change maker demi health equity for the future. Nah, dengan itu saya tutup. Terima kasih sudah mendengarkan voice thread saya. Silakan gunakan seluruh fasilitas comments pada voice thread ini untuk bertanya, berdiskusi, mengungkapkan your burning ideas and questions. Tidak pernah ada pertanyaan bodoh, selalu pertanyaan apapun selalu pandai, selalu ada ide. Siapapun dapat memberi tanggapan di voice thread ini dan juga di Teams kita, di chat box. Selamat belajar dengan bermakna. Get your meaningful learning. Terima kasih.